Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang tukang bakso bernama Pak Warto. Baksonya terkenal lezat dan selalu ramai pengunjung, meskipun tempatnya sederhana dan bahan-bahannya tampak biasa saja. Anehnya, dalam beberapa bulan terakhir, warung bakso Pak Warto tiba-tiba mendadak laris luar biasa. Bukan hanya warga desa, orang-orang dari luar desa pun rela datang untuk mencicipi bakso buatannya. Meski senang melihat kemajuan usaha Pak Warto, sebagian warga mulai merasa ada yang janggal. Andi, seorang pemuda desa yang selalu curiga, penasaran dengan perubahan drastis warung bakso Pak Warto. Dia teringat desas-desus yang pernah beredar dari orang tua desa. Konon Pak Warto mendatangi seorang dukun terkenal di desa sebelah, meminta bantuan pesugihan demi kelarisan usaha. Meski sulit dipercaya, Andi tetap memutuskan mencari tahu kebenarannya. Suatu malam, Andi diam-diam mengikuti Pak Warto yang membawa sebuah kantong besar ke arah hutan di belakang desa. Malam itu sunyi mencekam dan langit mendung, seakan menambah aura mistis yang terasa di sekitar. Dari kejauhan, Andi mengamati Pak Warto berhenti di bawah pohon besar yang terkenal angker. Pak Warto mengeluarkan benda-benda aneh dari kantongnya, dupa, bunga, serta kertas-kertas yang terlihat seperti mantra. Kemudian, dia mulai melafalkan sesuatu dengan suara pelan. Dalam keheningan itu, Andi mendengar suara lirih seorang wanita menangis pelan. Suara yang begitu halus namun jelas membuat bulu kuduk Andi meremang. Tak lama, kabut tebal muncul entah dari mana, menyelimuti tempat itu dan membentuk sesosok bayangan hitam tinggi dengan wajah mengerikan. Bayangan itu berdiri tepat di depan Pak Warto dan menatapnya tajam. Andi bergidik, menyadari bahwa yang ia lihat adalah jin pesugihan yang membantu Pak Warto melariskan dagangannya. Andi mencoba menahan napas agar tidak terdengar. Dari kejauhan, ia melihat Pak Warto berbicara dengan jin tersebut. Andi mendengar jin itu berkata bahwa sebagai syarat kelarisan, Pak Warto harus menyerahkan 1 nyawa setiap bulan. Pak Warto tampak ketakutan, namun dengan pasrah ia mengangguk, seolah sudah siap menjalankan perjanjian kelam itu demi keuntungan warung baksonya. Andi pulang ke rumah dengan tubuh gemetar. Malam itu, ia sulit tidur, terus terbayang sosok menyeramkan yang muncul di hutan. Dalam tidurnya yang gelisah, ia dihantui mimpi-mimpi aneh tentang sosok bayangan hitam yang menatapnya dengan tatapan penuh amarah, memperingatkan agar ia tidak membocorkan rahasia ini. Keesokan harinya, Andi bimbang apakah ia harus menceritakan apa yang ia lihat kepada warga desa atau tidak. Dia takut jika dirinya akan menjadi korban berikutnya. Beberapa hari berlalu. Di warung bakso Pak Warto, seorang pelanggan mendadak hilang setelah makan. Peristiwa ini membuat warga mulai curiga dan ketakutan. Akhirnya Andi tak bisa lagi menahan diri. Ia mengumpulkan keberanian untuk menceritakan kepada warga tentang apa yang ia lihat di hutan malam itu. Mendengar pengakuan Andi, warga desa terkejut sekaligus ketakutan. Mereka memutuskan untuk mencari Pak Warto dan meminta penjelasan. Namun, saat mendatangi rumahnya, mereka mendapati rumah itu kosong. Pak Warto telah melarikan diri. Di dalam rumahnya, warga menemukan barang-barang yang menguatkan cerita Andi. Banyak sesajen, kertas-kertas mantra, serta sebuah kantong besar yang tampak mengerikan. Merasa marah sekaligus takut, warga memutuskan menutup warung bakso Pak Warto untuk selamanya. Namun, setelah kejadian itu, ketenangan desa tetap tidak pulih. Suara tangisan perempuan sering terdengar dari dalam hutan setiap malam, membuat siapapun yang mendengarnya merasa merinding. Beberapa warga yang memberanikan diri untuk mendekati hutan mengaku melihat bayangan Pak Warto masih berdiri di sana, di bawah pohon angker tempat ia biasa memanggil jin. Ia tampak tersenyum aneh dengan tatapan kosong, seolah masih menunggu pelanggan berikutnya. Korban yang harus ia berikan demi memenuhi perjanjian pesugihannya yang abadi. Sejak malam penutupan warung bakso Pak Warto, desa itu tak pernah lagi merasa benar-benar aman. Malam-malam di desa berubah menjadi lebih mencekam. Setiap kali angin berhembus di malam hari, suara-suara aneh terdengar dari arah hutan. Beberapa warga mulai menghindari keluar rumah saat malam tiba, takut jika suara itu adalah panggilan dari arwah yang marah atau dari jin yang menuntut korban pesugihan.
Seminggu setelah kepergian Pak Warto, satu kejadian yang tak terduga terjadi. Seorang anak kecil bernama Dimas hilang saat bermain di dekat hutan menjelang senja. Warga mencari-cari, namun tidak menemukan jejaknya. Ketika malam semakin larut, seorang warga mengaku melihat bayangan anak kecil berlarian di sekitar pohon angker. Namun saat ia mendekat, bayangan itu tiba-tiba menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan suara tawa lirih yang menyeramkan. Setelah kejadian hilangnya Dimas, warga desa berkumpul kembali untuk mencari cara menghentikan teror yang terus terjadi. Beberapa orang tua desa menyarankan agar mereka memanggil seorang dukun sakti untuk memutuskan ikatan antara Pak Warto dengan jin pesugihannya, dengan harapan bisa menghentikan kejadian-kejadian aneh tersebut. Warga pun setuju dan segera memanggil seorang dukun tua dari desa seberang yang terkenal mampu mengatasi hal-hal gaib. Dukun itu datang pada malam bulan purnama, membawa sesajen dan dupa yang ia nyalakan di tengah desa. Ia memulai ritualnya dengan membaca mantra-mantra kuno sambil memercikan air suci di sekitar desa. Saat ritual berlangsung, suara-suara aneh mulai terdengar, tangisan lirih hingga teriakan marah memenuhi udara, seolah ada makhluk-makhluk yang merasa terganggu oleh kehadiran sang dukun. Bayangan Pak Warto bahkan terlihat berkelebat di pinggir desa, tampak memandang marah ke arah dukun yang tengah melafalkan mantra. Setelah berjam-jam, ritual itu selesai. Dukun tua itu menatap warga dengan wajah lelah, tetapi penuh keyakinan. Ia mengatakan bahwa ia telah berhasil memutuskan ikatan antara Pak Warto dan jin pesugihan, tetapi jin tersebut sudah merasa betah tinggal di desa ini. Jin itu mungkin tidak akan pergi, tetapi akan kehilangan pengaruhnya jika warga tidak lagi memancing kehadirannya dengan ketakutan atau rasa penasaran. Mendengar ini, warga pun berniat untuk tidak lagi membicarakan atau membiarkan cerita tentang pesugihan Pak Warto berkembang. Mereka berusaha kembali menjalani kehidupan sehari-hari, walau rasa takut masih tersisa di hati masing-masing. Waktu pun berlalu, desa mulai tenang kembali. Namun setiap kali malam bulan purnama tiba, sebagian warga yang peka mengaku masih melihat bayangan Pak Warto di tepi hutan, berdiri dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Beberapa orang mengatakan, Pak Warto mungkin tidak bisa pergi. Jiwanya terperangkap selamanya di desa itu, menjadi penjaga pesugihan yang tak lagi bisa ia kendalikan. Bayangannya masih terlihat berdiri di sana, seolah menunggu seseorang yang berani cukup mendekat dan menyelesaikan perjanjiannya yang terkutuk. Waktu terus berlalu, namun sosok Pak Warto tetap menjadi bayang-bayang kelam bagi desa. Setiap kali ada yang mencoba mendekati hutan pada malam bulan purnama, terdengar desah napas berat dan tangisan pelan, seperti bisikan yang mengintai dari balik pepohonan. Semakin lama, desa itu semakin sepi. Banyak warga yang memilih pindah karena tak tahan hidup dalam ketakutan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arya datang ke desa. Dia adalah keponakan jauh Pak Warto, yang baru mendengar cerita tentang nasib pamannya. Arya adalah pemuda yang pemberani dan skeptis tentang hal-hal gaib, sehingga ia tak begitu mempercayai cerita tentang pesugihan. Ia datang dengan niat membuka kembali warung bakso peninggalan Pak Warto, berpikir bahwa semua kejadian aneh hanyalah cerita untuk menakuti orang. Namun, begitu Arya memutuskan tinggal di rumah tua Pak Warto, ia mulai merasakan keanehan. Setiap malam, ia mendengar langkah-langkah berat yang menyeret, suara-suara bisikan yang tak jelas, dan bayangan-bayangan hitam yang selalu melintas di sudut pandang matanya. Arya mencoba mengabaikannya, menganggapnya halusinasi karena kecapekan. Tetapi, suatu malam, ketika ia mencoba tidur lebih awal, ia terbangun mendengar ketukan pelan di jendela kamar. Dengan hati berdebar, Arya membuka jendela, namun tak ada siapa-siapa di sana. Ia pun memutuskan keluar rumah untuk melihat sekeliling. Begitu sampai di halaman, ia melihat bayangan sosok yang samar, berbadan tinggi dan bertubuh kurus, mengenakan pakaian lusuh, berdiri di bawah pohon angker yang dulu sering didatangi Pak Warto. Sosok itu berbalik, menunjukkan wajah yang pucat dan kosong, dan Arya langsung mengenali wajah itu, Pak Warto. Arya membeku, tubuhnya kaku. Meski ingin lari, kakinya terasa berat. Sosok Pak Warto perlahan-lahan mendekat, dan Arya mendengar suara yang pelan,
namun jelas di telinganya. Lanjutkan perjanjiannya atau bayar dengan jiwamu. Arya panik, berkeringat dingin, mencoba memejamkan mata sambil berdoa, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Ketika ia membuka mata lagi, sosok Pak Warto telah menghilang. Namun suara bisikan itu tetap menggema di kepalanya, membuatnya tak bisa tidur sepanjang malam. Esok paginya, Arya menemui dukun tua yang pernah dipanggil warga untuk mengusir jin pesugihan. Dukun itu menatapnya dengan ekspresi muram. Dukun tersebut menjelaskan bahwa jiwa Pak Warto masih terperangkap dalam perjanjian yang ia buat. Dan selama pesugihan itu tidak dilanjutkan atau dihentikan sepenuhnya, siapapun yang menempati rumah atau berurusan dengan warung bakso itu akan dihantui oleh arwahnya. Arya pun dihadapkan pada dua pilihan mengerikan. Melanjutkan perjanjian dengan jin pesugihan, yang berarti harus menyerahkan korban jiwa setiap bulan, atau melakukan ritual besar untuk memutuskan pesugihan itu, yang juga berisiko tinggi dan memerlukan pengorbanan besar. Sadar bahwa ia tak mungkin melanjutkan kutukan itu, Arya memutuskan melakukan ritual pemutusan pesugihan, meski tahu konsekuensinya akan berat. Pada malam bulan purnama berikutnya, Arya memulai ritual di bawah pohon angker dengan dukun sebagai pemandu. Mereka menyalakan dupa, melantunkan mantra pemutusan, dan menawarkan sesajen sebagai pengganti nyawa yang diminta. Saat ritual berlangsung, angin kencang berhembus dan kabut tebal tiba-tiba menyelimuti. Suara tawa dan tangisan bersahut-sahutan, seolah marah dengan keberanian Arya. Tiba-tiba sosok hitam besar muncul dari balik pohon, semakin mendekat dengan wajah marah. Dukun tua berteriak agar Arya tetap teguh, karena ritual ini akan mengakhiri kutukan desa. Sosok hitam itu terus mendekat, mencoba menghalangi mereka. Namun, dengan sisa tenaganya, dukun tua itu melemparkan sesajen terakhir ke arah sosok tersebut, sambil melafalkan mantra terakhirnya. Sesosok cahaya terang muncul dari atas, menerangi kegelapan, dan kabut serta sosok hitam itu perlahan lenyap dalam teriakan marah yang memekakan telinga. Ketika semuanya kembali tenang, Arya dan dukun tua terjatuh ke tanah, kelelahan. Kutukan desa itu akhirnya diputuskan, dan arwah Pak Warto pun bebas dari perjanjiannya. Warga desa yang mendengar cerita Arya pun mulai hidup lebih tenang, dan desa kembali damai tanpa adanya gangguan gaib. Namun, bagi Arya, pengalaman itu tak pernah hilang dari ingatannya. Setiap kali ia teringat sosok Pak Warto di bawah pohon angker, ia selalu merasa waspada dan mengingatkan dirinya untuk tidak pernah tergoda oleh jalan pesugihan, karena harga yang harus dibayar adalah nyawa dan ketenangan jiwa yang tak akan pernah kembali. Setelah peristiwa malam itu, desa pun kembali tenang. Warung bakso Pak Warto kini kosong dan ditinggalkan begitu saja, dibiarkan lapuk oleh waktu sebagai pengingat akan kutukan pesugihan yang pernah terjadi. Warga desa pun sepakat untuk tidak lagi membicarakan kejadian menyeramkan itu, dan mereka melanjutkan hidup tanpa ada yang berani menyentuh warung tua tersebut. Arya memilih pergi dari desa dan menjalani hidupnya di tempat lain, jauh dari bayang-bayang Pak Warto dan sosok jin yang pernah menghantui desa itu. Meskipun dirinya selamat, ia menyadari bahwa pengorbanan untuk memutus pesugihan itu telah menguras keberaniannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tak lagi mencari jalan pintas demi kekayaan atau keberhasilan. Desa itu pun menjadi saksi bisu, menyimpan cerita kelam yang terselubung di balik pohon angker dan rumah tua Pak Warto. Warga hanya bisa berharap bahwa cerita itu tidak akan terulang lagi. Mereka menyadari bahwa pesugihan memang menjanjikan kekayaan, tetapi selalu ada harga yang tak terbayar oleh apapun, yaitu ketenangan jiwa yang akan terusik oleh rasa takut dan keserakahan yang tak pernah puas. Dengan begitu, kisah Pak Warto, sang tukang bakso yang terjebak dalam perjanjian terkutuk, menjadi peringatan yang berbisik di tengah malam, bahwa tidak ada kekayaan instan tanpa harga yang harus dibayar. Demikianlah kisah tentang pesugihan tukang bakso yang berakhir tragis. Sebuah pelajaran bagi kita semua, bahwa kekayaan yang didapat dengan jalan pesugihan hanya membawa kehancuran dan kutukan. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Radio Kegelapan agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana kegelapan akan selalu mengintai.